Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak Ibu jamaah sholat Isya Masjid Al-Mukarramah rahimakumullah. Monggo kita wiwiti pengawasan dalu menika kanthi wasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan a'dzaru tarkil jamaah awil jum'ah. Uzur dibolehkannya tidak hadir sholat berjamaah atau sholat Jumat. Wonten pembahasan kemarin kita membahas tentang khauf ataupun sakit. Ya. Orang sakit ya boleh tidak berangkat sholat jamaah dan juga boleh tidak berangkat sholat Jumat dikarenakan sakit. Kalau tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, ya berarti nanti melaksanakan sholat zuhur di rumah. Jadi bukan kok sholat Jumat di rumah, tidak ada. Ya, bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur. Kemudian uzur yang kedua, boleh meninggalkan ataupun tidak hadir pada sholat berjamaah. Bahkan nanti menurut pendapat Ibnu Abbas boleh tidak hadir sholat Jumat dikarenakan al-baradu awil matoru awil salju wal wahlu wal harru zuhrun warrihu asyadidatu fil laili la fin nahari wa dzulmatus syadidatu. Boleh tidak hadir sholat berjamaah di masjid dikarenakan al-barad, cuaca yang dingin. Ya, cuacanya sangat dingin. Ya, berapa ya? Cuaca dingin itu mungkin kita saja mungkin kalau 15 ini sudah dingin ya. 15 Celcius sudah dingin. Kemudian awil mator atau karena hujan. Ya. Kalau hujan boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Bahkan ya pendapatnya Abdullah bin Abbas mengatakan boleh tidak sholat Jumat kalau kondisi hujan deras. Ya. Awis salju atau karena salju. Ya, hujan salju. Mereka mau tanya nggih, hujan salju. Wal wahalu atau karena lumpur, tanahnya lumpur, becek, ya, mboten saged berangkat ke masjid dikarenakan kondisi tanah itu becek ataupun lumpur, ya. Wal harru zuhron dan juga cuaca sangat panas, ya. Di siang hari cuaca sangat panas. Ini untuk sholat zuhur maksudnya. Ya. Makanya nanti dalam madhab Syafi'i itu kalau cuaca siang sangat panas itu ada istilahnya tabrid. Tabrid itu sholat zuhurnya diundur sampai cuacanya tidak terlalu panas. Ya. Warrihu syadidah fil laili dan juga angin kencang di malam hari. Ya. Malam-malam ya, angin kencang, nah, ini juga boleh ya, tidak sholat berjamaah. Wa dzulmatus syadidah dan juga gelap, mati lampu. Tapi mati lampu sekarang alhamdulillah sudah banyak emergensi. Ya. Lah ini beberapa kondisi ataupun keadaan boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Liqauli Ibnu Umar, sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar, kunna
idza kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, apabila kami bersama Rasulullah ketika safar, ketika bepergian safar, wa kanat lailatun matiratun, ya. Dan ketika itu malam hujan, ya, safar, mereka kemudian mendirikan tenda. Ya, zaman dahulu kalau bepergian karena di tengah padang pasir, mereka mendirikan tenda, kemudian kok hujan, ya. Nada munadi an sallu fi rihalikum, maka si muadzin ini menyerukan sallu fi rihalikum, salatlah di kendaraan kalian masing-masing. Maksudnya salatlah di tenda masing-masing. Ya, kondisinya hujan atau kondisi yang sangat dingin. Wa an Jabir bin Abdillah kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna. Ya. Kami melaksanakan safar bersama Rasulullah, kemudian turun hujan. Faqala liyusalli man syaa minkum fi rihalihi. Ya. Hendaklah liyusalli, agar supaya mansa aminkum, ya, siapa saja, ya, dari kalian untuk mengerjakan sholat di rumahnya ataupun tendanya masing-masing. Atau dalam redaksi yang lain, shollu fi buyutikum. Makanya kemarin sampun kita sampai akan menawi hujan, muadzin, ya, dianjurkan. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, nada munadi an shollu fi rihalikum, ya, seorang muadzin, ya, menambahi shollu fi buyutikum, salat di rumah. Nah, jadi adzannya ditambahi shollu fi buyutikum. Lah, letaknya di mana? Ya, ada dua pendapat. Yang pertama adalah shollu fi buyutikum ini, nah, mengke muadzin menawi ajeng praktek niki mumpung hujan, terus ini sering hujan ini. Ya, mumpung sering hujan. Pripun? Nggih mboten. Lah tapi iya. Nggih, mboten napa-napa, kan ada hadisnya. Menawi Bapak Ibu sampun biasa sholat berjamaah wonten masjid, ketika hujan kemudian sholat di rumah, nah, masih ingat apa? Tetap ditulis pahala sholat karena sudah memiliki kebiasaan. Lah, kapan muadzin itu mengucapkan shollu fi buyutikum? Ya, yaitu sebagai pengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, shollu fi buyutikum, shollu fi buyutikum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama. Ya. Shollu, wale shollu, salatlah kalian fi di buyutikum, di rumah kalian masing-masing. Adzannya, ketika adzannya. Ya, ketika adzannya. Atau yang kedua, adzan biasa, ya, adzan sebagaimana biasa, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian ditambah shollu fi buyutikum, shollu fi buyutikum. Nah. Itu kan? Boleh. Ya. Ya, nggih. Ya enggak apa-apa. Umpun hujannya reda berarti ya nanti menawi longgar ya datang ke masjid, enggak apa-apa, hujannya sudah reda. Ini bukan hanya kondisi hujan, tapi dalam kondisi cuaca yang dingin. Ya tadi ya, ada. Oke.
Lah mungkin di sini mungkin belum biasa, ya mungkin biasa. Menawi wonten Arab mereka pun biasa. Ya itu ada. Ya. Itu ya ndak hujan, itu kondisinya ndak hujan, cuman mungkin ketika itu mungkin kondisinya dingin. Itu di video. Ya, jadi kondisinya tidak hujan di video. Nah, ketika adzan ada tambahan shollu fi buyutikum. Shollu fi buyutikum. Nah, wa alam bisawab. Itu tambahan saja ya, tambahan saja. Artinya ngeten, menawi muadzin tidak seperti itu pun tidak apa-apa. Dan bagi yang tidak hadir ke masjid pun itu merupakan udzur syar'i. Artinya boleh mengerjakan sholat di rumah dalam kondisi tadi cuaca yang sangat dingin atau hujan atau salju atau angin yang sangat kencang atau cuaca yang sangat panas. Ya, ketika sholat zuhur. Nah, yang demikian diperbolehkan. Menika nggih Bapak Ibu rahimakumullah, itu kondisi-kondisi boleh tidak sholat berjamaah. Biasa ora sholat berjamaah. Nah, itu karena gini Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa hal ini kok dibahas? Karena para ulama itu menganggap sholat berjamaah itu, Hanabilah mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan sunnah muakkadah. Syafi'iyah mengatakan, saya ulangi, ya, Syafi'iyah mengatakan fardhu kifayah. Artinya sholat berjamaah itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Makanya para ulama membahas ini, boleh enggak sholat berjamaah dalam kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya dalam kondisi normal ya dikerjakan dengan berjamaah. Menika nggih. Kemudian kondisi yang ketiga, al-hajatu syadidatu ila ta'am. Lapar. Ya, kondisi sangat lapar. Dan ketika itu makanan sudah siap saji. Siap makan. Hidangan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, tapi kok lapar ini kondisinya. Maka kata Rasulullah, makan dulu. Itu ya, makan dulu. Kondisi perut kosong, lapar, kemudian makanan sudah siap saji, ya atau bahkan mungkin mencarilah ya. Kemudian kok adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang didahulukan? Makan dulu. Ya. Iki nek wong adzan malah mangan iki piye iki kan mungkin. Ya karena kondisinya lapar. Ya. Al-hajah asyadidatu ila ta'am. Ya. Ya, sangat ning niku mboten jadi kebiasaan. Mesti biasanya ngeten terus ya salah juga. Artinya itu dalam kondisi tertentu. Enggak kok tiap hari mesti mau makannya pas ketika adzan, ya ini kasus kalau kayak gitu kasus ya. Ya. Lah jarine nek kan maem seo. Senajan adzan kan maem seo. Lah ning tiap hari ya ini juga bermasalah. Artinya dalam kondisi tertentu pas adzan kemudian kok kondisi lapar dan makanan sudah siap, maka dahulukan makan. Ya. Bahkan dijelaskan oleh Allah, enggak usah tergesa-gesa. Cepet dong, enggak. Harus dinikmati. Ya. Dinikmati. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok lapar? Kondisinya lapar kok adzan. Makanan sudah siap saji. Makanya mboten usah tergesa-gesa, ya. Makanya dinikmati. Ya. Man'an min tasyawwusi dahnil musalli, ya. Agar apa? Ya ketika sholat itu kajenge khusyuk. Ya. Ken rakaate mboten salah-salah. Kondisi lapar, sholat ngeten iki kan wah macane surat bolak-balik napa meneng kul ya ayyuhal kafirun rantek-entek ngeten iki. Bolak-balik karena kondisi lapar mungkin barangkali ya. Ini bisa mengganggu kekhusyukan. Wal hadis Ibnu Umar qala Rasulullah idza kana ahadukum ala ta'am, apabila kalian sedang makan, fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu, jangan tergesa-gesa. Nggih,
ampun kesusu. Dinikmati makanannya. Wa in uqimati sholah, meskipun sholat sudah uqimat, sudah didirikan, artinya bukan azan saja, sudah qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Wah, iki wis qomat iki lho. Wah, ndak perlu kesusu. Keselek nanti malahan, ya. Dinikmati. Wa in uqimati sholah, meskipun sholat telah didirikan. Ya. Dan juga ada hadis yang lain. Nah, ini nanti bisa di buku Umdatul Ahkam itu ada, ya. An Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallu sholatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Apabila makan sore sudah siap saji dan kalian dalam kondisi lapar, ya, fabda'u bihi, mulai makan, ya, qabla an tusallu, sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib, gitu ya. Tapi sekali lagi ini catatannya tidak setiap hari, gitu ya, dalam kondisi tertentu saja. Wala ta'jalu an asyaikum, dan janganlah kalian tergesa-gesa, ya, dari makan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini boleh, ya. Artinya ini udzur, kok nek sampai ketinggalan sholat, ya ini udzur. Tapi nanti sebagian ulama merinci, kalau waktu sholat itu sudah mepet, artinya sudah hampir habis ini sholat berjamaahnya, ya. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya, didahulukan sholat berjamaah kalau sholat berjamaahnya sudah hampir habis. Ya, tidak tergesa-gesa, ya juga tidak terlalu nyantai, kan gitu. Tidak terlalu nyantai dan juga tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, ini boleh, ya. Al-hajah asyadidatu ila ta'am, ya. Kondisi lapar. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah mudafa'atul akhbatsaini, ngempet, ya, ngempet dari akhbatsaini, baul wal ghaid. Jadi tidak boleh sholat dalam kondisi menahan pipis atau menahan buang air besar, ya, ini tidak boleh, ya. Li ta'thirihil wadih 'alal khusyuk, karena bisa mengganggu salat kalau ngempet-ngempet. Ini salat kalian ngempet-ngempet, ya ini tidak boleh. Salatnya mboten khusyuk. Ah, khawatirnya nek kebobolan ini repot, ya. Salat ngempet-ngempet, ya ten khawatirnya nek kebobolan. Li hadis Aisyah taqalat, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, sami'tun nabiyya yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'am, janganlah kalian sholat kalau makanan sudah siap saji, wala huwa yudafi'ul akhbatsaini, dan janganlah sholat dalam kondisi menahan akhbatsaini. Akhbatsaini itu tadi menahan buang air kecil, juga menahan buang air besar. Wa hadis Abu Darda qala, Abu Darda berkata, min fiqhir rajul, di antara salah satu pintarnya seseorang dalam urusan agama adalah iqbalahu ala hajatihi, dia mendahulukan hajatnya terlebih dahulu dari sholat, hatta yakbala ala sholatihi wa qalbuhu farih, sehingga ketika dia sholat, sholatnya ini dalam kondisi khusyuk. Ya, jadi tadi makan terdahulu, ya. Kalau juga jangan sholat dalam kondisi menahan, ya, menahan pipis ataupun menahan buang air besar. Semisal datang gitu, kok kebelet, ya sudah, ya, ke kamar mandi dulu, ya, qadhaul hajah dulu, selesaikan hajatnya dulu, baru kemudian, dan tidak usah tergesa-gesa. Khawatirnya nyun sewu, ya, pipis tergesa-gesa malah mengkeh belum tuntas, itu, ya, belum tuntas, nanti malah sholat, ketika sholat nanti masih ada sisa, malah nanti sudah sholatnya batal, pakaiannya najis karena
tergesa-gesa. Artinya selesaikan dulu ya, tidak usah tergesa-gesa. Wa mithluhu, dan juga diantara boleh tidak udzur sholat berjamaah adalah iradatus safar, karena ingin mengerjakan safar ataupun melaksanakan safar. Khasyatan fawatil qafilah awir rahilah, mun dintosi rombongan iki, ayo ndang cepet mangkat, lagi urung sholat iki, sik tak sholat jamaah, wah ketinggalan iki nek sholat jamaah tinggal. Nah, maka boleh yang demikian boleh. Lah nanti sholatnya bagaimana? Nah, nanti sholatnya berarti sholatnya diniati sholat safar. Ya. Jadi kalau ketika safar, bepergian atau rombongan ya, ada rombongan bepergian, nah boleh. Kalau dia khawatir tertinggal rombongan, tertinggal kendaraan, ya boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah. Wa ghalabatun nu'as wa masyaqqah, ngantuk berat. Ya, kan sholat berjamaah dilalah imame nek maca surat nggih. Dawa iki padahal ngantuk wis sempoyongan wis ngantuk berat. Maka boleh. Ini nanti dia sholat sendiri ya, kayak kemarin kita mufaraqah itu ya, sholat sendiri ya. Li'anna rajulan sholama amuat. Dalilnya apa? Suatu ketika ada orang sholat yang jadi imam itu namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal jadi imam. Mu'ad bin Jabal ketika itu bacanya surat itu panjang. Ya. Lah ini orang ini, kok macamnya sholat kok dawamen gitu. Sumang faroda, kemudian dia memisahkan diri. Ya. Fasola wahdah. Kemudian dia sholat sendirian. Padahal nggih ten masjid niku. Sholat ten masjid, dilala imame macane dawa. Waduh. Si macane dawa iki wis kesel, misal mungkin capek barangkali, atau mungkin karena ngantuk, atau mungkin karena tadi khawatir ketinggalan rombongan. Sumang farada, kemudian dia memisahkan diri, fasola wahdah, sholat sendirian, ingda tatwili Mu'ad, ketika imam ataupun Mu'ad tadi itu memanjangkan bacaan, falam yungkir alaihin nabiyu, ketika itu Rasulullah tidak memungkiri, artinya tidak dilarang oleh Rasulullah. Artinya kalau perbuatan seperti itu tidak dilarang, berarti boleh. Ya, seperti itu. Jadi ada kasus seperti itu, ada kasus seorang jadi makmum, yang jadi imam Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal bacanya surat kepanjangan. Lah orang ini merasa berat. Akhirnya misahkan diri, sholat kiambak. Nggih tetep ten masjid niku, sholat dhewe bar ngono bar balik. Nah, kemudian Rasulullah mengetahui kalau tadi orang tadi sholat sendirian, padahal di situ ada sholat berjamaah, cuma si imam ini baca Al-Qur'annya, baca suratnya panjang. Maka kata Rasulullah tidak mengingkari. Artinya kalau tidak diingkari oleh Rasulullah, hal yang demikian dibolehkan. Rasulullah dia ingin yang wong sholat toh. Nah, ada yang mengabarkan, hina akhbaru, ketika dikabarkan Rasulullah, kemarin itu ketika Mu'ad jadi imam, Mu'ad bacanya surat panjang. Kemudian ada orang ya misah, kemudian sholat sendiri. Nah, Rasulullah ya diam-diam saja, artinya tidak komentar, tidak melarang yang demikian. Nah ini boleh artinya. Atau tinggal mulai ya. Ayo. Jadi karena itu tadi si imam tadi bacanya kepanjangan. Lah ini termasuk udzur ini. Ya. Ini termasuk udzur dalam hal ini. Ya akhirnya dihitung sholat sendirian. Ing faroda itu ya. Artinya tapi ini kan alasannya syar'i, ya, artinya alasannya memang ada. Ya, ini imamnya mocone kedawan, ya, imam mocone sholate kedawan. Wa minhu kama dzakarul Hanafiyah istighaluhu bil fiqhi, atau ya menurut pendapat Hanafiyah ada yang mengatakan boleh
tidak menghadiri sholat berjamaah karena sibuk dengan belajar. Belajar di sini adalah belajar ilmu agama, ya maka boleh. Tapi biasanya artinya ini yang kadang kita dapatkan ya. Dulu ba'da maghrib itu biasanya ada diniyah. Diniyah itu ya sekolah sore, tapi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu agama. Itu dari habis maghrib sampai jam 8. Ya, dari habis maghrib sampai jam 8. Padahal itu sudah adzan dan sholat isya. Lah ini kok yang belajar ini tidak sholat berjamaah bersama imam di masjid, lah ini udzur syar'i. Lah nanti dia boleh mengerjakan sholat isya sendiri bersama rombongan yang belajar itu tadi. Nah ini udzur yang syar'i. Ya boleh, artinya kita sibuk dengan belajar ilmu. Ya. Kemudian selanjutnya al-aklu syai' al-muntinu illam yumkinhu izalatuhu. Memakan makanan yang baunya tak sedap. Ya. Pete lah, apa makanan yang baunya tidak sedap? Bawang lah, pete apa jengkol atau macam-macam. Yang kemudian masih ada bekas di mulutnya. Nah, yang demikian kata Rasulullah, ojo cedak-cedak masjid. Ya, jangan dekat-dekat masjid. Ya. Seperti makan bawang putih, makan bawang merah, ya. Karena alasannya litakdzil malaikah birihihi, karena bisa mengganggu malaikat. Karena malaikat itu juga hadir di sholat berjamaah, ya. Bisa mengganggu. Bukan hanya malaikat ya, yang ganggu kancane juga, mampune sholat atau mampune rasa deblas, ya. Ganggu jamaah, ganggu tanggane. Ya. Hadis sabit, man akala thauman au basolan, barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, falyatazilna, maka menjauh. Wal ya'tazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid. Wal yaqut fi baitihi, ya salatnya ning omah. Ya. Jadi salatnya di rumah. Wa fi riwayah man akala min hadhihi syajaratil khabithah fala yaqrabanna musolana. Barang siapa yang memakan makanan yang baunya tak sedap, maka jangan dekat-dekat masjid, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, karena bisa mengganggu ya kekhusyuan sholat berjamaah. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dalam sholat berjamaah ini sudah pernah kita sampaikan juga ya, ada hak jamaah yang lain, yaitu apa? Kita tidak boleh mengganggu. Ya. Mengganggu dengan apa? Ya salah satunya mengganggu dengan bau yang tidak sedap, yang bisa mengganggu kekhusyuan. Ya. Makanya yang demikian sebagian ulama mengkiaskan termasuk bau badan yang tak sedap itu disunahkan untuk mandi dulu, biar ketika datang ke masjid itu baunya wangi, biar tidak mengganggu yang lain. Maka ini termasuk syar'i. Artinya kalau baunya tak sedap, terus kok tidak memungkinkan untuk sikat gigi katakanlah, atau tidak memungkinkan ya orang duwe salin, wah iki reneng salin. Nah, kemudian kok baunya tidak sedap, nah, maka tidak apa-apa, dia nanti menyingkir, setelah jamaah selesai nanti dia sholat sendirian. Ya, maka sebagai alternatifnya, yang kalau kita mendapatkan di beberapa masjid itu, ya sebagai alternatif biasanya wonten masjid menika menyediakan ada pakaian, ada sarung, ada pakaian, barangkali ada jamaah yang ketika safar, ya kemudian kok bajunya keringetan atau apa, di situ ada cadangan baju atau sarung, ya. Atau ada juga di beberapa masjid itu menyediakan minyak wangi, ya di masjid menyediakan minyak wangi. Jadi ketika kita datang ke masjid,
waduh kok mambune rada sedep, di masjid ada minyak wangi. Tidak apa-apa, itu agar sholatnya menjadi khusyuk, ya, biar tidak mengganggu, ya, mengganggu jamaah. Kemudian ini ada tambahan yang terakhir, yang ketujuh, ini menurut Syafi'iyah, ya, termasuk boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah adalah al-bahthu an dhallah. Dia kalau dulu kan bepergian itu kendaraannya pakai unta atau pakai kuda. Lah, kemudian kok kudanya hilang atau ontanya hilang. Sholat, iki wis adzan kok, aku tak goleki kendaraanku hilang. Nah, ini boleh. Artinya tidak hadir sholat berjamaah di masjid karena mencari kendaraan yang hilang. Saya mungkin motor lah ya, atau sepeda. Nah, zaman dahulu kan kendaraannya pakai unta atau pakai kuda. Al-bahthu an dhallah, yaitu mencari kendaraan yang hilang. Ya. Wasaman al-mufrid, ya, orang yang obesitas, budi lemu, kon jalan kesulitan, ya. Orang yang obesitas, orang yang badannya besar, nek kan melampah ten masjid, wah ampun mboten saged. Melampah 2 kali, aduh mungkas-mungkas. Jalan lagi kempis-kempis. Nah, ini obesitas, ini boleh, ya, orang obesitas boleh tidak berangkat ke masjid. Kemudian wal istighalu bitajhizi mayyitin, sibuk melakukan pengurusan jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah. Nah, ini boleh. Ini udzur syar'i juga untuk tidak hadir berjamaah sholat di masjid. Kemudian wazafaf, ini zafaf atau zufaf ini manten anyar ini malam pertama. Ini menurut Syafi'iyah, ya. Menurut Syafi'iyah itu boleh bagi pengantin baru, ya, tidak sholat berjamaah di masjid, ini boleh kalau ini menurut Syafi'iyah. Jadi mau pilih siangnya akad gitu kan, siangnya akad. Nah, ini malam pertama ini, ya. Jadi ini manten anyar ini boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Ini menurut Syafi'iyah. Mula ampun suudzon, iki manten anyar malah ora sholat di masjid. Nah, manten anyar ini malam pertama, ini boleh. Nek menurut Syafi'iyah boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Mbok pilih sholat berjamaah neng omah kalian istrinya. Neng mboten terus-terusan. Ya, mboten terus-terusan iki mung pas malam pertama saja. Malam kedua selanjutnya tetap sholat ning masjid. Nah, ini wallahu alam. Ya. Oh. Nah, itu wallahu alam bisawab, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu udzur-udzur tarkul jamaah wal jum'ah. Boleh tidak bersolat berjamaah di masjid atau sholat Jumat lah, itu tadi ya dari kemarin ya. Jadi ada sakit, ada takut, kemudian barot, dingin, cuaca yang sangat dingin, kemudian hujan, kemudian cuaca yang sangat panas, adzulmah asyadidah, ya, malam yang gelap, ya, tidak ada penerangan, mati lampu semuanya. Ya, kemudian al-hajah asyadidah ila ta'am, dalam kondisi lapar, kemudian makanan sudah siap, kemudian mudafa'atul ahbatsain, sholat dalam kondisi ngempet, ya, ngempet buang air kecil atau buang air besar, kemudian sini juga memakan makanan yang baunya tak sedap, ya, yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Wa alam bisawab, menika Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa udzur, ya, diperbolehkannya tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ambok pilih ada 1, 2. Punya hajat, masyghul. Ya. Masyghul itu sibuk karena ada hajat atau karena ada tamu
itu boleh termasuk. Ya, itu boleh termasuk. Masyghul karena adanya kesibukan. Nah, di sini juga ada itu. Bahkan dalam mazhab Hambali, masyghul orang yang sibuk karena ada hajat, itu boleh dijamak sholatnya. Ya, itu sangat longgar sekali. Aku sibuk. Eneng apa? Eneng urusan penting sih, sibuk banget nih. Masyghul gitu ya. Yang ngomong kamu ya termasuk. Nggih. Itu berarti masyghul. Nah, nanti ya teknisnya bagaimana? Ya nanti bisa sholat berjamaah sendiri bersama rombongannya, atau menawi enten tamu ngepasi sholat. Kalau mau tamunya sholat, diajak sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak ya itu boleh. Ya itu termasuk udzur syar'i. Ya, ada tamu, ya kemudian ada kesibukan. Ya, tapi itu tidak tiap hari. Sekali lagi mboten tiap hari. Dino sibuk terus. Ayo sholat berjamaah sibuk. Soalnya ayo sholat berjamaah sibuk. Kok sibuk terus iki kapan longgare? Yo ora eneng longgare. Yo nek ngono ora tau sholat berjamaah. Ya, artinya kalau itu hanya sesekali karena memang ada suatu keperluan ya sibuk, maka itu termasuk udzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nika Pak nggih. 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 Ya. Oh gitu. Nggih. Oh iya. Nggih. Ya. Ini kemarin kita sudah bahas tentang mufarokoh. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri dari jamaah. Dilala qadarullah posisinya di tengah-tengah lah katakan. Waduh, iki rombongan wis arep mangkat. Imam macane dawa men. Arep batalne kok posisi di tengah. Ndak apa-apa, boleh dia niat sholat sendiri, posisinya masih di situ. Posisinya masih di tempat. Atau ingfaroda, atau dia membatalkan sholatnya, nah kemudian dia sholat sendirian. Ya, boleh, dua-duanya boleh. Ya. Iya, enggak. Ya itu kadang nek ingkang dereng paham yo, iki kok malah sholatnya kok ndisi imam, kan akhirnya tonggo-tonggone ribut dhewe iki. Nah, kan gitu. Lah malah mengganggu jamaah. Lah iki kok imamnya dereng rukuk kok dhewe iki piye iki? Akhirnya kan mengganggu yang lain. Atau artinya yang seperti itu boleh. Tapi nek mungkin kita khawatir mungkin akan muncul apa nggih omongan semisal. Wis aku tak batalke wae salate, kemudian tak sholat sendiri di belakang. Nah, itu pun tidak apa-apa yang demikian. Ya. Yang faroda, sumang faroda, summa sholat wahdah. Dia memisahkan diri kemudian sholat sendirian, memisahkan dari jamaah kemudian dia sholat sendirian. Karena khawatir, tadi Pak Yono contoh kasusnya piknik, gitu. Contoh itu kan real, ya. Piknik ten pantai, ya rombongan sabis, gini sih sholat berjamaah. Nah, supir wis klakson wae pim. Wah, iki sik salat wis diklakson wae kan itu. Ayo ndang cepet, ayo cepet wis dikesusu daripada nanti ketinggalan ya bis rombongan. Nah, itu salat sendiri. Nah, ini termasuk udzur syar'i. Wallahu a'lam. Cukup? Nggih Mas Akhir. Adanya kalau di sini adanya masyakoh. Masyakoh itu memberatkan makmum. Ya. Masyakoh itu memberatkan makmum. Makanya nanti dalam pembahasan imam disunahkan bagi imam sebelum memulai sholat
menghadap makmum dulu, dicek kondisi makmum. Wih, eneng mbah-mbah iki. Pun sepuh. Oh, berarti aku engko salate tak cepetke. Atau kok ada musafir. Itu kok orang kok bawa tas. Wah, ketok iki musafir iki. Nah, ini sunahnya seperti itu ya. Jadi sebelum imam memulai sholat, imam menghadap makmum, dicek kondisi sawu sufufakum sambil merapatkan shaf, sambil melihat kondisi makmum. Karena di antara makmum itu ada dhaif, orang yang lemah, ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang sakit, barangkali ada juga musafir. Maka barang siapa ya, kata Rasulullah kalau mengimami jadi imam, fal yukhaffif, dipercepat, diringankan sholatnya. Artinya biar tidak menimbulkan masyakoh ataupun masyakoh itu memberatkan makmum. Ya ndak ada standar ya, memang ndak ada standarnya kok kudu ya. Artinya itu. Wallahu a'lam. Ngeten nggih. Ya artinya itu disunahkan untuk melihat kondisi makmum. Ya, makanya. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten dalu menika, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang masalah imamah ya, bahas tentang masalah imam. Mudah-mudahan nggih nambah wawasan keilmuan kagem kula lan para jamaah sedaya. Mbok pilih kathah kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.